Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kegiatan kali ini saya akan menampilkan video tentang kelanjutan materi yang kemarin. Kalau materi yang pertama tentang ilmu pengetahuan, sedangkan kali ini tentang Asmaul Husna. Bagaimana tentang Asmaul Husna? Mari kita simak videonya agar lebih paham dan mudah kalian dalam belajar. Iman merupakan bekal utama bagi seorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatannya yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Anak-anakku sekalian, berikut kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa pengertiannya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Sedangkan secara istilah pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Simak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk syurga.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk, termasuk kita manusia, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain anak-anak sekalian, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Anak-anak sekalian, bacalah kisah si pengembala kambing yang terdapat di buku paket kalian di halaman 10. Baca dan ambil hikmah yang terdapat di dalamnya. Anak-anak sekalian, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah dari Asmaul Husna Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat anak-anak sekalian, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai, paling pintar, paling hebat. Karena orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin ia berisi, semakin ia merunduk. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk, dan kita manusia salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah ciptakan berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Dan ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami', yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna As-Sami. Di antaranya harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita dengan sikap dan bahasa kita yang santun. Terlebih yang disampaikan berupa nasihat dari orang tua maupun dari guru kita. Selanjutnya, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Berlatih untuk dapat memilah mana informasi yang baik dan yang buruk. Mana yang hak dan mana yang batil. Jadi anak-anak sekalian, terutama dalam media sosial, maka setiap menerima informasi kita harus senantiasa tabayun atau cross check apakah informasinya benar ataukah informasinya salah. Jadi sehingga kita tidak menerima dengan bulat-bulat informasi yang kita terima. Namun harus kita cross check terlebih dahulu kebenarannya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun perilaku yang dapat kita terapkan yang sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna Al-Basir, di antaranya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Itulah materi yang sudah kalian tonton dalam video tersebut. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.